Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 12 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 18 sampai 23. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah tanggapan manusia pada firman Allah. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pengajarannya. Kadang-kadang itu mudah dimengerti, tapi kadang-kadang sulit dimengerti. Itu tak hanya tergantung pada pemahaman dan pengertian seseorang, tetapi juga tergantung pada hati seseorang yang menerima pengajaran Yesus. Hati yang membatu tak akan pernah menangkap walau mendengarkan firman Tuhan, tak akan pernah tahu walau melihat. Mengapa demikian? Karena hatinya telah menebal, telinganya tak mau mendengar, matanya melekat tertutup. Namun pada murid diberikan pemahaman dan pengertian tentang pengajarannya. Kepada para murid diberikan penjelasan tentang arti perumpamaan tentang penabur. Ada 4 jenis tanah yang menggambarkan 4 kelompok penerima firman Allah yang menanggapi firman Allah itu atas cara yang berbeda-beda. Itu juga menggambarkan 4 golongan manusia zaman sekarang ini dengan 4 sikap yang berbeda. Kita tentu bisa menganalisa dalam golongan manakah kita termasuk. Golongan yang pertama adalah bagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Mereka adalah orang yang tahu tentang firman Allah, tetapi karena kurang mendapatkan katekese, kurang paham akan imannya, cepat goyah dan luntur imannya. Dengan gampang mereka berpindah kepada keyakinan lain saat bujukan rayu keamanan dan kesenangan menjemput dan tawaran indah menggiurkan didengar dan dilihatnya. Golongan kedua, bagaikan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mereka itu tahu tentang firman Allah, iman, tradisi gereja, kewajiban sebagai orang Kristen. Mereka bisa bertahan pada saat suasana baik dan mapan, kebutuhan hidup terjamin, dan pelayanan untuk mereka baik. Tetapi tatkala kesulitan dan penderitaan datang, kesalahpahaman dan konflik dialami, kesusahan tak terelakkan, mereka langsung lenyap dan menjauhkan diri dari gereja dan iman, dan mereka bisa disebut murtad. Golongan ketiga, bagaikan benih yang jatuh di tengah semak duri. Mereka itu bisa saja sebagai pendengar dan pelaksana yang baik firman Allah. Tetapi godaan harta duniawi, kesenangan badani, kepentingan diri, menggerogoti imannya, sehingga mereka itu lebih mementingkan urusan duniawi, tenggelam dalam rupa-rupa urusan dan kesibukan, sehingga lupa akan doa dan ibadah, kurang menghargai sakramen gereja, tak memusingkan urusan-urusan gereja, dan terserap ke dalam kemelut dunia. Golongan keempat, bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Mereka ini adalah pendengar dan pelaksana firman Allah yang sejati. Mereka adalah orang-orang kuat dan tegar dalam menghadapi setiap kesulitan, kesusahan, halangan, dan rintangan. Mereka malah menghasilkan buah berupa kehidupan Kristen yang baik, memberi diri dalam pelayanan, suka mengembangkan kehidupan menggereja, bersikap murah hati, dan membantu seorang terhadap yang lain, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan dan kebaikan bersama.
Semoga kita semua senantiasa berada pada golongan yang keempat, menjadi pendengar dan pelaksana firman Allah yang sejati. Semoga demikian. Amin.